Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Nailal Muna dari kelas IPTB Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM saya 22301100056. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Kenapa saya akan membahas ini? Karena selain dari sudah menjadi tema yang sudah ditentukan, yaitu agar kita dapat mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar kita semua dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila termasuk dari produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada masa Orde Barulah sosialisasi Pancasila ini dilakukan yang syarat akan doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada saat itu. Pertama-tama saya akan membahas mengenai menelusuri urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Setidaknya beberapa periode pada saat ini, pada bab ini, yaitu pertama periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode ini, cikal bakal munculnya ideologi atau lahirnya ideologi sudah tertanam pada diri para masyarakat para pejuang Indonesia. Benih nasionalisme inilah yang sudah tertanam kuat pada perhimpunan Indonesia. Pada perhimpunan inilah mereka menegaskan bahwa walaupun kita berbeda-beda dalam hal suku, ras, agama, dan juga budaya, kita tidak boleh terpecah belah, melainkan kita harus bersatu teguh untuk melawan penjajahan, juga melawan keterjajahan ini. Lalu disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Memasuki periode yang kedua, yaitu periode perumusan Pancasila, yang sudah kita ketahui bahwasanya perumusan Pancasila ini diawali dengan sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang diciptakan oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang yang diketuai oleh beliau Dr. Rajimin Widyodiningrat. Pada sidang BPUPKI pertama ini membahas mengenai pokok pembicaraan calon dasar negara. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan gagasan atau ide pada sidang BPUPKI pertama ini, yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, dan ketiga yaitu Dr. Soepomo. Memasuki sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujui yang lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. Memasuki periode yang ketiga, yakni periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 ini membahas mengenai Hari Kemerdekaan Indonesia yang sebagaimana dijanjikan. Namun pada tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Pada momen inilah yang dimanfaatkan para masyarakat atau para pemuda untuk mendesak golongan tua agar kemerdekaan Indonesia ini segera dilaksanakan secepatnya. Dan terjadilah pada 17 Agustus kemerdekaan Indonesia benar-benar terjadi yang sudah dilaksanakan.
masuki pada tanggal 18 Agustus keesokan harinya PPKI melakukan sidang untuk menentukan posisi bangsa Indonesia ini yang semula terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Sebenarnya masih ada beberapa periode selanjutnya, yaitu periode ujian Pancasila yang ditandai dengan adanya konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada periode ini, Pancasila sebenarnya sangat diuji, baik sebagai konstitusinya atau sebagai dasar negara maupun sebagai dasar hukum yang merdeka. Kenapa? Karena dengan adanya RIS, Indonesia mau tidak mau adalah bagian kecil dari sebuah negara serikat yang dibentuk oleh Belanda pada agresi militer tersebut. Berikutnya ada periode polarisasi Pancasila yang ditandainya Dekret 5 Juli 1959 dan terjadinya pemberontakan G30 SPKI pada bulan September yang memakan beberapa jenderal yang sangat disayangkan sekali ya. Berikutnya memasuki menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Singkat saja, pada sumber historis Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dalam dulu-dulu kala, bahkan pada kehidupan yang dulu, yang sebelum saat ini ya, seperti halnya dalam masalah agama. Walaupun dulu belum jelas para masyarakat itu menganut apa, tapi sudah ada kepercayaan yang tumbuh. Tapi kepercayaan itu salah. Mereka percaya kepada, contohnya kepada roh yang sudah meninggal, atau bahkan benda-benda yang dianggap sakral maupun pohon atau juga objek-objek yang lainnya. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Dalam sumber sosiologis Pancasila ini juga sejak dahulu hingga sekarang sejak dulu sudah tertanam pada diri masyarakat Indonesia. Contohnya dari dulu sampai sekarang yang masih melekat adalah jiwa kebersamaan dalam atau gotong royong yang menjunjung tinggi kebersamaan. Selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersumber dari dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja karena waktunya sudah mepet. Maka saya sendiri jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pantas atau kurang baik atau penjelasan yang kurang baik, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.